Perbedaan mazhab Syafi'i dan Asy'ari memang sebenarnya bukan perbedaan. Jadi memang kitab-kitab dulu kebanyakan itu mu'allif itu menuliskan dengan akidahnya dan fikihnya. Seperti Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, dia itu kitab-kitab, cuma sekarang cetakan-cetakan yang terkini kebanyakan dihilangin tuh. Misalkan Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Asy'ari atau Asy-Syafi'i al-Asy'ari, itu disebutin tuh suka ada kalimat apa? Asy'ari dan Syafi'i. Maksudnya apa? Itu identitas dia disebutin. Jadi orang dulu tuh bangga dengan apa? Asy'arinya dan Syafi'inya. Ada juga seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hambali yaitu mazhabnya apa? Hambali. Jadi disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali, itu masih ada. Al-Imam Baihaqi Asy-Syafi'i, itu ada kalimat. Nah, tadi yang ditanyakan sama Adik berkaitan dengan mukaddimah di kitab-kitab suka ada Syafi'i dan Asy'ari. Iya, karena memang mereka itu menuliskan kitab dengan mukaddimahnya, bahkan namanya di depan ditulisin dengan Asy'ari dan Syafi'i, atau Syafi'i dan Asy'ari disebutin. Nah, ini tentunya sekali lagi untuk yang pertama memberikan kejujuran kepada kita. Jadi ketika saya mau beli, saya mazhabnya Hambali. Oh, Syafi'i jangan, ini kalau saya beli baca ini nanti saya puyeng karena saya mazhabnya apa? Hambali. Jadi saya cari fikih-fikih yang Hambali, yaitu mazhab Hambali, sehingga saya nggak campur aduk. Jadi untuk memberikan identitas jelas. Jadi antum yang Syafi'i pelajari fikih-fikih Syafi'i, pelajari akidah Asy'ari. Yang Hambali pelajari fikih-fikih Hambali. Yang Hanafi pelajari fikih-fikih Hanafi. Yang Maliki pelajari fikih-fikih Maliki. Jadi kita aman. Kecuali yang tingkatannya sudah ustaz, sudah ulama, boleh muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Tapi untuk pemula penting sekali disebutkan itu sehingga tidak bikin pusing umat. Nah, ini kadang-kadang kita Hambali supaya orang baca kitab-kitab kita hilangin Hambalinya, bahkan dibilang ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Seakan-akan oh berarti ini yang benar, selain ini tidak Quran dan Sunnah. Makanya zaman dulu nggak pernah ada. Dulu misalkan kitab sifat sholat Nabi nggak ada. Fikih sholat Syafi'i, fikih sholat Hambali, fikih sholat Hanafi, fikih sholat Maliki. Fikih sholat nggak ada, fikih sholat fikih sifat sholat Nabi. Kenapa? Karena kalau sifat sholat Nabi seakan-akan yang tidak seperti ini berarti bukan sifat sholat Nabi. Ini berbahaya mengklaim inilah yang sifat yang cara Nabi begini. Jadi yang nggak begini berarti bukan sifat sholat Nabi. Nah, ini yang menjadi menjadi rancu, menjadi rapi. Coba padahal sifat sholat Nabi itu kebanyakan yang beredar ada dua. Yang pertama sifat sholat Nabi ditulis Syekh Nasruddin Albani, itu lebih mazhab Hambali. Dia mazhabnya Hambali. Sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Sayyid Al-Hasan As-Segaf Yordania, itu sifat sholat fikih Syafi'i. Itu Syafi'i. Jadi dia sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi ada dua. Ada yang ditulis Hasan Segaf, ada Syekh Albani. Dua. Yang ini Syafi'i, yang ini Hambali. Kenapa kok saya Hasan nulis itu? Kenapa? Karena saya dapati alasannya kenapa? Saya dapati ada kitab sifat sholat Nabi. Saya khawatir orang mengatakan ini loh yang sifat sholatnya Nabi, selain ini bukan sifat sholat Nabi. Maka saya bikin seperti ini. Kenapa? Supaya orang tahu sifat sholat Nabi bukan ini saja, tapi ada yang lain. Karena mazhab ini berbeda-beda. Nah, itu luar biasa. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ulama salaf itu betul-betul luar biasa. Mereka mengatakan seperti Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Waktu itu Imam Malik ngajarnya di Raudhah di Madinah. Imam Malik ini lahir Madinah, Malik bin Anas Al-Asbahi. Jangan terbalik, Malik bin Anas Al-Asbahi. Jangan nyebut Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat. Kalau Malik bin Anas pendiri mazhab Malik. Malik bin Anas Al-Asbahi ini lahir di Madinah, belajar di Madinah, meninggal di Madinah, sampai disebut Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, yaitu orang Madinah asli, dan dia nggak mau kemana-mana. Dia nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana kecuali haji. Selain haji dia nggak mau keluar dari Madinah karena kecintaannya dengan Madinah. Dan beliau ini istimewaannya
setiap masuk kota Madinah dia berjalan kaki, nggak mau naik kuda. Waktu ditanya kenapa, saya tidak mau terpisah kaki saya menyentuh tuh tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW. Beliau ini yang setiap baca hadis dia berwudu, memakai minyak wangi, memakai imamah, kemudian dia membaca penuh penghormatan. Waktu ditanya kenapa, karena saya menghormati sahibu hadzal qaul, yang berbicara ini adalah Nabi Muhammad. Saya nggak lihat pembicaraannya, tapi saya lihat siapa yang berbicara. Apalagi baca Qur'annya, hadisnya juga gitu dia baca. Oleh karena itu tidak mengherankan dia setiap disebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi hampir matanya keluarkan air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad. Makanya tidak heran bila beliau mengatakan manimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah katanya manimtu fi lailah, tidak pernah aku tidur di waktu malam illa ra'aitu habibi, kecuali aku bermimpi melihat siapa? Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam dia mimpinya apa? Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia punya majelis di mana? Di Raudhah. Raudhah itu mabaina baiti wa mimbari. Raudhah min riyadil jannah, antara mimbar dan rumah Rasul itu adalah Raudhah. Beliau kalau duduk di situ, dia mengatakan apa? Suka mengatakan kullu qaulin yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan diambil dan ditinggalkan kecuali yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal sekelas Imam Malik, dia tak bilang perkataanku adalah yang paling benar. Apa yang aku sampaikan itulah yang dilakukan Nabi. Yang lainnya enggak. Yang ini yang enggak pernah Imam Malik mengatakan. Bahkan dia mengarang kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab yang pertama yang ditulis dalam ilmu hadis. Bukan itu maksudnya kitab hadis. Kitab hadis yang ditulis pertama kali di atas muka bumi adalah kitab apa? Muwatta. Imam Bukhari bagaimana saat Imam Bukhari belum lahir. Imam Malik ada, Imam Bukhari belum lahir. Itu kitab Muwatta, waktu itu kitab pertama, dan seluruh ulama mengatakan kitabnya luar biasa, kitab Muwatta Imam Malik. Akhirnya Harun ar-Rasyid zaman itu khalifah minta kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana kalau kitab ini saya akan cetak dan akan menjadi pegangan untuk seluruh muslim megang hadis ini. Kata Imam Malik, jangan. Boleh jadi nanti di sana ada hadis kitab-kitab yang lebih bagus daripada kitab saya. Subhanallah, dia nggak mengklaim bagus. Jadi muqarrar, jadi apa? Buku pegangan, nggak ada. Jangan. Mungkin besar nanti akan ada kitab-kitab yang lebih bagus dari kitabnya. Orang dulu begitu, tidak mengklaim ini yang paling apa? Selamat kalau kalian nggak ada itu luar biasa. Begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i apa? Idza sahhal hadits wa huwa madhhabi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Matlabi. Dia bilang apa? Idza sahhal haditsu, apabila hadis itu sahih, fa huwa madhhabi, itulah madhabku. Dia tidak mengklaim semua yang dari aku adalah paling sahih. Tidak. Kalau memang pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, itulah yang mazhabku. Aku pindah, aku tinggalkan pendapatku, aku ikut dengan hadis yang sahih tadi. Kadang-kadang orang sekarang pakai dalil itu selalu mendhaifkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata-katanya selalu dibentrokan dengan hadis. Seakan-akan Imam Syafi'i gak punya hadis zaman dulu. Sehingga lihat Imam Syafi'i aja menunjukkan bahwa dia tidak mengerti tentang hadis sahih. Buktinya idza sahal hadits wa huwa madhhabi. Seakan-akan saya nggak tahu nih hadis sahih atau dhaif. Makanya kalau memang sahih saya ikut itu. Ini kalimat yang apa? Kadang-kadang nggak tahu deh. Memang kadang-kadang ada orang yang lugu gitu ya, tekstual banget gitu. Padahal itu menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah orang yang alim dalam ilmu apa? Hadis. Bahkan dalam ilmu nasikh wal mansukh, baik di Quran dan di hadis, kata ulama apa? A'lamun nas bi ilmin nasikh wal mansukh al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah a'lamun nas bi ilmin nasikh wal mansukh. Orang yang paling pintar, yang paling pakar dalam ilmu nasikh wal mansukh adalah al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling mengerti dalam ilmu nasikh wal mansukh. Ini hadis mansukh. Mansukh itu yang apa? Yang dihapus. Ini nasikh, ini yang menghapus. Dia paling tahu. Ini hadis berlaku nggak berlaku. Ini ayat ini nasikh apa tidak. Paling mengerti adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia punya musnad Syafi'i. Dia punya hadis musnad Syafi'i. Jadi pakar hadis. Oleh karena itu sekali lagi
Tapi zaman dulu nggak pernah Imam Syafi'i bilang semua yang dari aku itulah yang dari Rasul, selain bukan dari aku bukan dari Rasul. Nggak ada yang begitu. Pendapat saya adalah yang sesuai dengan Nabi, yang lain nggak ada. Nggak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi yang sekarang itu luar biasa, mengklaim yang paling apa? Ini menunjukkan orang-orang dulu nggak salah, memang mengikuti para imam tadi. Dan subhanallah para imam ini semuanya ada di khairul qurun, sebaik-baik apa? Generasi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ketahuilah imam 4 itu berada di generasi yang kedua dan ketiga. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 4 mazhab itu ada di generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah tabi'in, Imam Malik tabi'in yang akhir, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tabi'ut tabi'in. Generasi yang terbaik karena semuanya meninggal sebelum tahun 300 Hijriah. Karena 300 Hijriah di bawah di luar itu. Tapi di atas 300 itu namanya khairun nas. Subhanallah, Imam 4 berada di apa? Khairun nas. Nah, itulah Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah memang orang-orang dulu makanya dengan bangganya Imam Ahmad Ibn Ali bin Hajar Asqalani dia bilang ana Syafi'i. Saya dalam mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi ana Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali ana Syafi'i. Semuanya ngaku dengan bangganya. Kemudian satu sisi lain imam-imam para ulama, Imam siapa? Ibnu Rajab ana Hambali. Dia mengaku dengan jelasnya mengatakan apa? Hambali. Karena memang yang mereka ikuti adalah orang-orang yang super tawadhu, super alim. Begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar, ana Maliki, saya dari mazhab apa? Maliki. Zufar dan Muhammad ibn Rai atau Muhammad ibn Zufar dan Rai juga mengatakan anak Hanafi. Mereka menyebutkan dengan bangganya namanya itu pakai disebut apa? Pakai Syafi'i. Misalkan Ubaidur Rahman Asy-Syafi'i Al-Asy'ari itu mereka bangga. Kenapa? Karena memang dia tahu Imam Syafi'i itu seperti itu. Asy'ari itu akidahnya. Akidah Asy'ari. Asy'ari tentunya dia ini meninggal 260 Hijriah. 200 Imam Syafi'i 204 Hijriah. Jadi dia ini adalah apa? Asy'ari. Asy'ari ini tentunya yang terbanyak, Asy'ari dan Maturidi itu yang terbanyak. Di zaman 720 Hijriah, Ibnu Taimiyah meninggal 720 Hijriah. Dari zaman Ibnu Taimiyah lah mulai ada apa? Pentaksiman tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu dia mengklaim, beliau mengatakan tidak Asy'ari. Dia bilang ini adalah akidah salaf. Ini akidah apa? Salaf. Itu 720 Hijriah. Dari situlah nanti berkembang sampai sekarang. Pasti kalau yang mengatakan saya tidak Asy'ari tapi saya salafi, pasti kaul-kaulnya kembali kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama. Ibnu Taimiyah tahun 720 Hijriah. Asy'ariyah Abu Hasan Al-Asy'ari 260 Hijriah. Jadi salafnya lebih salaf gitu. Nah inilah makanya kalau bahasa Imam Nawawi nggak ada yang ikutin Taimiyah. Kenapa ya? Imam Nawawi meninggal 676 Hijriah. Berarti lebih apa? Lebih tua. Apalagi Imam Ghazali 500 punya arti apa? Banyak ya. Satu kata punya arti yang banyak. Ketiga ada hadis yang berbeda-beda. Satu permasalahan ada beberapa hadis yang sama. Satu permasalahan bisa beberapa hadis. Akhirnya akan timbul apa? Permasalahan. Nanti ada perbedaan Rasul. Kadang Rasulullah SAW selalu duduk, misalkan yang lagi rame. Rasulullah SAW kencing berdiri, Rasulullah SAW kencing duduk. Bagaimana? Menurut Aisyah, man haddatsaka anna Rasulullah SAW bala qa'iman fala tusaddiqu. Siapa yang mengatakan kepada kamu Rasulullah dulu bahkan kencing berdiri, la tusaddiqu, jangan dipercaya. Itu menurut Aisyah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman, bala Rasulullah SAW fi subata qaumin wa huwa qa'im. Aku pernah apa? Rasulullah SAW pernah dulu dia kencing di satu kaum di tempat yang situ subat, yaitu dekat kotoran tempat kencing. Kemudian di tempat lingkungannya kotor kurang bagus. Iman Rasulullah kencing dalam badan apa?
berdiri. Hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari. Bertentangan ini bagaimana? Akhirnya timbul lagi perbedaan. Nah ini tentunya ada khilaf. Nah kalau kita bilang enggak, saya pengen satu seperti Rasul, itu seperti Rasul. Jadi kita harus pelajari sebab-sebab terjadi perbedaan. Jadi alhamdulillah, jadi itulah kenapa orang menyebutkan Syafi'i dan Asy'ari. Nah karena gitu. Ada lagi teman saya dulu punya buku-buku pelajaran ya waktu di Madinah, dia tulis. Misalkan siapa? Asep. Itu dia Asep Asy'ari. Oh, ditulis di buku-bukunya. Budi Salafi. Begitu juga Salafi lawannya ini juga kan. Teman-teman kita nyebut dipakai As-Salafi. Misalkan Muhammad As-Salafi. Muhammad As-Salafi, dia nggak mau pakai Asy'ari, dipakai apa? As-Salafi. Itu baru ada zaman sekarang, zaman now ini. Di zaman dulu nggak pernah ada yang mengklaim dirinya Salafi. Itu kalimat apa? Abdurrahman bin Ahmad As-Salafi. As-Salafi itu nggak pernah ada. Tapi sekarang udah mulai banyak apa? Bangga dengan Salafinya, maka disebut apa? Salafi. Zaman dulu kagak ada satu ulama pun disebut Salafi. Karena Salaf itu artinya yang dulu, orang dulu. Jadi Salafi adalah orang yang apa? Yang dulu kan bingung, siapa? Abdurrahman orang dulu. Enggak nyambung apa? Enggak masuk. Kalau dari segi arti enggak masuk, dari segi apa? Dari segi makna enggak. Mau Salafi bukan orang dulunya. Ngikutin mazhab orang terdahulu, ikut salaf. Salaf itu siapa? Salaf itu 3 generasi. Sahabat, tabi dan tabi'ut tabi'in. Kalau ini kita balik urut-urutnya pasti ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 320 belum sampai masuk ke dalam apa? 3 generasi. Intinya itu adalah kebiasaan orang-orang dulu menyebutkan Asy'ari dan Syafi'i, atau Asy'ari Maturidi, atau Hambali Asy'ari dan seterusnya. Dan itu adalah identitas diri yang luar biasa. Insyaallah kita semuanya dijadikan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir bagi penutup, apa bedanya hati-hati dengan zon? Hati-hati dengan zon, beda. Ikhtiyat ini harus. Ikhtiyat itu harus. Kita berhati-hati harus. Zon ini apa beda? Zon ini buruk sangka. Hati-hati bukan pada tempatnya, itu buruk sangka. Hati-hati bukan pada apa? Tempatnya, buruk sangka itu namanya. Kita orang mukmin, ini orang majelis, atau ini ustaz, ini ulama, ini kiai, ini guru. Kita harus hati-hati. Sampai-sampai kalau dia ngomong gini, jangan-jangan ini hati-hati. Itu bukan itu. Antum berhati-hati terhadap orang yang soleh, terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang baik. Ini don. Memang kelihatannya tipis tuh. Hati-hati dengan apa? Kalau berhati-hati pada tempatnya, ya berhati-hati. Ini orang katanya panjang tangan ya. Dia bertamu, awas, singkirin, pasangin. Singkirin handphone. Kenapa? Dia hati-hati namanya. Karena kita don ini bagus. Ini berhati-hati. Kenapa? Karena memang orangnya begitu. Panjang tangan bukan berarti kayak si melar ya, maksudnya apa? Ini model kita hati-hati. Ini namanya hati-hati. Tapi ini orang soleh, orang baik. Kita bawa handphone begini, terus mau kamar mandi, betul dulu, taruh dulu. Ini bukan hati-hati nih. Ini suudon ini, karena bukan pada bukan pada tempatnya. Jadi berhati-hati pada tempatnya benar. Tapi berhati-hati bukan pada tempatnya, itu namanya apa? Don ini prasangka yang salah. Jadi alhamdulillah itu harus kita hidup ini harus penuh hati-hati. Cuman jangan salah jangan salah tempat. Tuh pegel kita akhirnya. Orang dia cuma ngambil air, handphonenya dirapiin dulu, dibawa dulu. Pas ketinggalan mau masuk, maaf, baru mau jongkok, astagfirullah, dia keluar ngambil handphone kelupaan. Oh, ditinggalin takut hilang, kita ambil. Oh, ini ini suudon ini namanya. Udah kenapa takut hilang? Saya berhati-hati. Bukan berhati-hati, antum suudon berarti ya, Kenapa bukan pada tempatnya? Kecuali memang tadi tuh mantan atau bekas emang ini kelihatan orangnya suka panjang tangan. Nah, itu boleh kita berhati-hati. Alhamdulillah, pertanyaan sangat bagus. Hati-hati boleh, tapi jangan salah tempat. Kalau salah tempat menjadi don yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup majelis ini. Sebelum ditutup, mari kita baca suratul Fatihah dengan niat bersyifa. Yang pertama untuk ibunda dari saudara Haji Dedi Isnandar yang bernama Sri Sri
Surya Gusti binti Slametiyana dan dan anaknya Sanama Solatia bin Abdul Aziz itu dapat dimampir. Allah yasfi'ahuma syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi anta syafi, Allahumma shfi anta syafi, Allahumma shfi anta syafi, syifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah bi niyyati syifa'il hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.